Ya, 1,2 adalah material. Kemudian kalau kita gugat secara formil di pengadilan, tentunya kita minta kerugian imaterial, termasuk soal psikologis kita dipermalukan ini penyelenggara, kita minta 20 miliar imaterialnya. Jadi total yang kita gugat nanti 21,2 miliar. PP Perbasi cabut surat rekomendasi JIP, ribuan pelajar dan atlet basket terancam minim prestasi. Sejatinya sebuah induk organisasi olahraga selalu mendukung sebuah kegiatan turnamen atau kompetisi yang memiliki tujuan sebagai pembinaan dan pencapaian prestasi pelajar atau atlet Indonesia. Namun sebuah situasi menyedihkan terjadi dalam sebuah penyelenggaraan Gunadarma Java International Basketball Tournament JIP di kawasan Depok, Jawa Barat. Pengurus Pusat Persatuan Basket Seluruh Indonesia, PP Perbasi, mencabut dan membatalkan surat rekomendasi penyelenggara turnamen Gunadarma Java International Basketball Tournament JIP digelar pada 1 hingga 7 Juli 2024 pada saat turnamen sudah berlangsung selama 4 hari. Dengan adanya pencabutan surat rekomendasi tersebut, maka penyelenggaraan JIP dihentikan, sehingga tidak terjadi sebuah pembinaan kemampuan, keterampilan ribuan pelajar dan para atlet basket di Indonesia. Pada 23 April, Ketua Panitia JIP, Gatot Wijonarko mengatakan kalau tujuan penyelenggaraan event tersebut tak lain adalah hanya untuk melakukan pembinaan dan pemberian pengalaman bertanding dengan klub atau kelompok pemain bola basket dari 4 negara tanpa harus pergi ke luar negeri dengan biaya yang besar. Tujuan kami menyelenggarakan event internasional ini agar teman-teman pesaket di Indonesia di kelompokan umur pembinaan dapat merasakan bertanding dengan tim-tim bola basket. Dari luar negeri di negaranya sendiri dengan biaya yang sangat minimal tanpa harus membeli tiket pesawat, membayar sewa hotel hingga uang saku yang besar, papar Gatot Wijonarko pada konferensi pers dihadiri oleh jurnalis youvirakata.com dan 30 para jurnalis lainnya. Di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu, 10 Juli 2024, dengan kasus ini, panitia tak hanya menjadi korban saja dan mengalami kerugian. Untuk materi penyelenggaraan sebanyak 1,2 miliar sedangkan kerugian imaterial sebesar 20 miliar. Dengan demikian semua menjadi 21,2 miliar rupiah yang akan kita ajukan sebagai ganti rugi secara keseluruhan, papar Deolipa Yumara. Di tempat yang sama, penanggung jawab event JIP, Suri Agung Prabowo menyerahkan penyelesaian kasus tersebut dan meminta maaf kepada seluruh peserta, orang tua peserta, peserta dari luar negeri dan para sponsor yang telah ikut berpartisipasi dalam turnamen bola basket internasional tersebut. Saya meminta maaf kepada para peserta dalam negeri, peserta luar negeri dari 4 negara, orang tua peserta dan sponsor. Alhamdulillah selain peserta sponsor pun dapat memahami situasinya. Terima kasih, tutur Suri Agung Prabowo yang akrab disapa Agung ini. Juga oleh Perbasi. Jadi turnamen sedang berlangsung tiba-tiba dibatalkan oleh Perbasi. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan.
karena ini turnamen sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, kemudian sudah mengikuti prosedur segala macam, kemudian tiba-tiba di tengah jalan oleh Perbasi dibatalkan. Ini yang akan kita akan ajukan langkah-langkah hukum. Apa alasannya Perbasi membatalkan turnamen ini? Alasannya karena ada di game pertama di mana adanya wasit yang non Perbasi. Di game pertama aja, kan ini ada 80-an game. Di game pertama ada wasit yang non Perbasi. Nah, kenapa ada wasit non Perbasi di game pertama? Karena Perbasi sendiri kemudian lambat mengirimkan wasitnya. Padahal sudah dimintakan, tapi sampai pada jadwal pertandingan pertama tidak ada wasit dari Perbasi yang muncul. Sehingga mau nggak mau karena turnamen harus berjalan tepat waktu, akhirnya penyelenggara memutuskan menggunakan sementara untuk game pertama ini wasit non Perbasi. Tapi mereka tersinggung tampaknya atau ada agenda lain sehingga ternyata di hari keempat mereka batalkan ini turnamen. Ini turnamen remaja dan anak-anak. Bang, pembatalan itu ada surat peringatan sebelumnya atau memang langsung dibatalkan saja? Ini langsung dibatalkan tanpa babi bu, langsung dibatalkan. Mereka memberikan rekomendasi di bulan April, mereka batalkan juga rekomendasinya di hari keempat pertandingan tanpa ada peringatan pertama, warning atau apa itu nggak ada, langsung dibatalkan. Untuk panitia sendiri sudah mencoba diskusi sama mereka Perbasi untuk kita sudah coba pada saat klarifikasi, tapi apapun yang kita bicarakan bagi mereka itu tidak penting. Kita pikir bahwa pada saat kita melakukan klarifikasi, yang namanya klarifikasi harus ada bukti-bukti yang konkret toh dari kedua belah pihak, tapi bukti yang kita kasih juga tidak digubris sama mereka. Jadi mereka pengennya ya udah langsung cabut aja gitu. Berapa total kerugian Bang? 1,2 total. Dari Abang sendiri? Ya, 1,2 adalah material. Kemudian kalau kita gugat secara formil di pengadilan, tentunya kita minta kerugian imaterial, termasuk soal psikologis kita dipermalukan ini penyelenggara, kita minta 20 miliar imaterialnya. Jadi total yang kita gugat nanti 21,2 miliar. Ditambah fee pengacara kalau ada, tapi itu nanti. Iya, Bang, sampai saat ini tahapan hukum yang sudah diproses apa saja? Baru press conference ini karena baru kejadian kemarin kan. Jadi nanti dalam minggu depan kita akan melakukan penangkapan. Kemana Bang? Pertama adalah kita mengajukan pengaduan terlebih dahulu kepada pimpinan-pimpinan yang ada di pemerintahan ini Indonesia, kepada menteri, kepada presiden. Setelah itu kita kemudian mengajukan gugatan. Dan kalau ada unsur dugaan kesengajaan dan penipuan, kita akan melaporkan dugaan pidananya. Ya Bang, untuk panitia sendiri apa harapannya Bang untuk supaya bisa menyelesaikan masalah ini? Semua sudah diserahkan kepada Bang Bio, jadi kita ikut aja arahan. Kalau kita sih pengennya besok-besok siapapun yang menyelenggarakan turnamen, kalaupun ada kesalahan dari dari penyelenggara, harusnya bisa dibicarakan masalah musyawarah untuk mufakat. Karena ini kan sebetulnya ini semua demi anak-anak. Jadi kita jangan berbicara tentang ego sektoral ataupun politik lah di sini. Kita bicara aja anak-anak. Karena kan ini turnamen buat anak-anak. Ya, Bang, ini kan juga menyangkut ada pemain dari luar negeri juga ya. Bisa diceritakan ini dari negara mana aja yang hadir ikut di turnamen ini? Oke, yang ikut dari turnamen ini dari Filipina, terus kemudian dari Guam Amerika, terus kemudian dari Thailand dan Malaysia, terus dari Indonesia sendiri. Terus tanggapan mereka dengan pembatalan turnamen ini seperti apa? Mereka sangat shock, mereka kaget karena pada saat mereka ikut di Bali tidak ada masalah apapun. Yang mereka pikir bahwa ini bukan salah kita, ini politik di Jakarta. Itu yang tanggapannya mereka, yang saya quote, oh ini adalah politik di Jakarta. Karena mereka sempat menanyakan juga tentang federasinya mereka, apakah sudah ikut udah dapat izin dan segala macam. Ya itu mereka bilang ini masalah politik di Jakarta aja. Mereka bilang, tapi ya balik lagi masalah ini politik atau tidak kita tidak tahu, itu kan baru cuma dugaan saja. Jadi kita nggak berani menuduh, tapi yang pasti turnamen kita dihentikan, yang mengakibatkan semua mengalami kerugian. Agung balik dari penanggung jawab GJIBT. penanggung jawab. Siap.